ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis ini yang semoga Allah azza wa jalla berkahi untuk melanjutkan pelajaran kita dari sebuah kutaib yang berjudul Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam. Aqidah sahihah, aqidah yang benar yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah, wa ma yudadduha, dan juga hal-hal yang bertentangan dengan al-aqidah as-sahihah yang wajib dihindari oleh seorang muslim dan muslimah, wa yaliha nawaqidul Islam. Dan juga dalam kutub ini ada pembahasan tentang pembatal keislaman, yang dimana kutub ini merupakan sebuah muhadharah atau kajian yang disampaikan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah ana sampaikan 3 muqaddimah. Yang pertama adalah motivasi kita mengkaji kitab akidah ini. Kemudian yang kedua, muqaddimah yang kedua adalah makna al-aqidah. Kemudian muqaddimah yang ketiga adalah dari mana kita mengambil al-aqidah, yaitu kita mengambil al-aqidah
dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, dan juga dari ijma'nya para salaf. Ini 3 sumber akidah kita, yaitu firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua hadis Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma'nya para salaf, yang dimana akidah itu merupakan perkara-perkara yang kebanyakannya adalah perkara-perkara ghaibiyah, umur ghaibiyah, yang tidak mungkin bagi akal kita untuk bisa memahami dengan sendirinya. Ya, seperti surga dan neraka, nggak mungkin kita bisa mengetahui surga bagaimana, ya kenikmatannya misalnya, atau neraka adabnya bagaimana, dengan akal kita sendiri nggak mungkin. Maka metode kita dalam berakidah, kita ambil akidah kita dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma'nya para as-salaf rahimahumullah. Kemudian tersisa 1 muqaddimah lagi, yaitu muqaddimah yang keempat, yang dimana kalau kita perhatikan judul kutub ini, Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam. Di dalam kutub ini Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala tidak hanya menjelaskan akidah-akidah yang wajib diyakini, tapi lebih dari itu, beliau rahimahullah ta'ala juga menyebutkan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang berlawanan dengan akidah sahihah ini. Jadi beliau menjamakkan 2 hal. Beliau menjamakkan 2 hal, yaitu amar ma'ruf dengan menjelaskan akidah sahihah, dan juga beliau nahi mungkar dengan menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan akidah sahihah tadi, yang wajib kita hindari. Dan inilah metode Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, kita baca Al-Qur'anul Karim, maka kita dapati Al-Qur'anul Karim menjamakkan 2 hal ini, antara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, dan juga nahi mungkar, antara at-targhib, memotivasi, dan juga at-tarhib, memberikan ancaman-ancaman. Seperti misalnya dalam surah Al-Fatihah, kita lihat dalam surah Al-Fatihah ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada at-targhib, ada at-tarhib. Allah Azza wa Jalla berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabiyin, was-siddiqin, was-shalihin. Ini amar ma'ruf, ini namanya at-targhib. Kemudian setelah itu apa? Allah berikan kita nahi mungkar, berikan kita at-tarhib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini penting, harus ada dua-duanya. Tidak boleh kita hanya amar ma'ruf saja kemudian membuang nahi mungkar, tidak boleh. Tapi harus ada dua-duanya, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Contoh lagi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah saja, ikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ini amar ma'ruf. Ya. Setelah itu apa? Apakah titik di situ aja? Wa'budullah titik? Enggak. Allah lanjutkan, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, atau wali, atau orang saleh, atau batu, bintang, bulan. Jangan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Jangan salat untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jangan berdoa untuk selain atau kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi salatlah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fashalli li rabbik. Berdoalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat tadi digabungkan antara al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, dan juga nahi mungkar. Ini metode Al-Quran yang diikuti oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Demikian pula ini metode Nabi SAW.
Ketika beliau SAW beliau SAW pernah bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku kelak, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Kemudian beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian yang ketika itu menjumpai perselisihan yang banyak, kaum muslimin berpecah belah, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini jalan keselamatan. Kalau kita ingin selamat dari perselisihan kaum muslimin, maka kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW. Akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dakwah beliau. Dan juga berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Ini merupakan jalan keselamatan. Ini amar ma'ruf. Ini at-targhib. Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan, melarang kita dari sebuah perbuatan yang munkar, mentarhib kita, mengancam kita dari perbuatan yang munkar. Beliau mengatakan di lanjutan hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perbuatan-perbuatan yang baru dalam perkara agama. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru dalam masalah agama itu bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat. Jadi ada amar ma'ruf nahi munkar. Dua-duanya penting. Dan mempelajari kemungkaran, mempelajari kejelekan itu ada manfaatnya. Mempelajari kemungkaran, mempelajari kejelekan itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu agar kita bisa terhindar, agar kita bisa menjauh dari kemungkaran tersebut. Ya, ini sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumullah. Beliau pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal-amal soleh yang bisa masukkan dalam surga, tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian beliau berkata radhiyallahu taala anhu, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tapi kalau aku, kebiasaanku tanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, tentang fitnah-fitnah. Kenapa? Beliau jelaskan alasannya. Makhofata an yudrikani. Karena aku khawatir kejelekan tadi itu menimpa diriku. Aku khawatir aku terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Makanya perlu bertanya agar kita bisa menghindar dari fitnah tersebut, agar kita bisa menghindar dari perbuatan mungkar tersebut. Kalau kita nggak tahu ternyata itu perbuatan mungkar, maka dampaknya apa? Kita akan terjatuh tanpa sadar. Waliyadzubillah. Kalau seandainya seseorang hanya belajar tauhid saja, tanpa mempelajari kesyirikan, dia hanya belajar tauhid, mempelajari definisi tauhid, jenis-jenis tauhid, keutamaan tauhid, tapi dia nggak pernah belajar kesyirikan, nggak tahu kesyirikan itu apa, nggak tahu jenis-jenis kesyirikan itu apa, nggak tahu model-model kesyirikan bagaimana, nggak tahu ancaman kesyirikan bagaimana, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Waliyadzubillah. Ini sebagaimana perkataan seorang penyair, pernah berkata seorang penyair, araftu syarra la lisyarr. Aku mengetahui, aku mempelajari sebuah kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi. Kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman misalnya, kita belajar kesyirikan, kita belajar kebid'ahan, bukan untuk kita belajar untuk mengamalkan syirik tadi, bukan. Waliyadzubillah. Bukan untuk mengamalkan kebid'ahan tadi, bukan. Tapi kata penyair tadi, lakin litawaqqihi. Aku mempelajari kejelekan tadi untuk menghindarinya. Kita belajar kesyirikan, definisi kesyirikan itu apa, arti kesyirikan, apa jenis-jenisnya, model-modelnya bagaimana, ancamannya bagaimana. Tujuannya apa?
Agar kita bisa menghindar dari kesyirikan tadi, agar kita bisa menjauhinya. Kemudian kata penyair tadi, wa man lam ya'rif asyarra minal khair yaqa fi. Barang siapa yang tidak mengetahui sebuah kebaikan dari sebuah kejelekan, dia hanya belajar kebaikan tanpa mempelajari kejelekan. Tadi itu, dia hanya mempelajari tauhid tanpa mempelajari syirik. Gak tahu sama sekali syirik itu bagaimana. Ya jelas-jelas gak tahu. Maka dikhawatirkan apa? Yaqa fi, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Waliyadzubillah. Jadi ini pentingnya kita mempelajari sebuah asyar, kejelekan, agar kita bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Ya. Demikian pula dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, harus ada dua-duanya. Dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, umat Islam ini menjadi umat yang terbaik dari umat-umat yang ada, dan umat yang paling bermanfaat untuk manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yakni anfa'un nas linnas. Umat Islam ini merupakan manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Kenapa? Allah sebutkan alasannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf, mengajak orang kepada yang ma'ruf, menjelaskan kebaikan. Enggak cukup sampai sini, ada lanjutannya, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian melarang manusia dari perbuatan apa? Munkar, dari perbuatan kesyirikan. Yang paling munkar adalah apa? Kesyirikan. Sesuatu yang paling ma'ruf adalah tauhid. Amalan yang paling ma'ruf, yang paling besar, yang paling aku adalah tauhid. A'zamul ibadah at-tauhid. Sedangkan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat umat terbaik. Mereka perhatian terhadap diri mereka sendiri dengan cara mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, dan juga mereka perhatian kepada orang lain, gak cukup dengan dirinya, dia juga perhatian terhadap orang lain dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi munkar, mendakwai mereka dan seterusnya. Dengan ini kita bisa apa? Menjadi umat yang terbaik. Umat Islam menjadi umat yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk manusia, karena mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengerjakan perintah Allah, dan juga mereka perhatian kepada makhluk dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan lebih dari itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sebabnya adalah karena mereka tidak mau nahi munkar terhadap perbuatan munkar yang mereka kerjakan. Allah pernah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 78-79, Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisannya Dawud alaihissalam dan lisannya Isa bin Maryam alaihissalam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka memaksiati Allah Azza wa Jalla, dan juga mereka melampaui batas, berbuat zalim kepada makhluk-makhluk. Di antara maksiat mereka apa? Kanu la tanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Ada yang berbuat mungkar didiamkan, tidak mau diingkari. Maka sebabnya apa? Turun laknat kepada mereka. Waliyadzubillah. Kemudian Allah mengatakan, la bi'sa ma kanu yaf'alu, sungguh jelek apa yang mereka berbuat. Yakni tidak nahi mungkar itu merupakan perbuatan yang jelek. Jadi ini merupakan mukadimah yang keempat yang perlu kita perhatikan. Agama Islam menjamakkan dua hal, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf saja, mungkin untuk cari aman lah. Biasanya orang kalau amar ma'ruf kan suka kan, tapi kalau nahi mungkar biasanya kan dibenci orang biasanya. Ya karena ya tabiat manusia mungkin nggak suka dilarang seperti itu. Untuk cari aman nggak mau nahi mungkar, enggak, jangan. Tapi jamakkan dua hal, antara amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, karena kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari ridho manusia, tapi kita hidup di dunia ini untuk mencari ridho Rabbnya manusia, itu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cari ridho manusia nggak akan ketemu, nggak akan bisa kita.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia, ingin seluruh manusia agar mencintai kita, agar suka sama kita, ini merupakan ghayah, tujuan la tudrak. Gak mungkin bisa kita amalkan, bisa kita dapat, gak mungkin. Supaya manusia cinta kita semua, gak mungkin bisa. Jadi kita hidup dunia ini mencari ridhonya Rabbun nas, Rabbnya manusia itu Allah Azza wa Jalla, dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jangan pernah takut celaan orang yang mencela. Karena orang yang amar ma'ruf nahi mungkar pasti mendapatkan apa? Onak dan duri. Pasti mendapatkan celaan, mendapatkan bulian, wajar. Dan inilah wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman ya pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, amar ma'ruflah dan juga nahi mungkarlah. Kemudian beliau mengatakan wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang engkau dapatkan disebabkan engkau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Resikonya ya resiko, orang nggak suka, mungkin dicaci maki, ya mungkin dibully, dijauhi manusia. Maka apa solusi, apa yang sikap kita? Tadi sebagaimana wasiat Luqman, wasbir ala ma asabak, bersabarlah. Dan ingat, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan besar pahalanya sabar ini. Jadi ini mengomotivasi untuk kita, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, carilah ridho Allah Azza wa Jalla. Jangan cari ridho manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapatkan onak dan duri, mendapatkan celaan, dimusuhi orang, maka tadi wasiatnya apa? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu, dari bulian, dari caci makian, ya dibenci orang dan seterusnya. Maka wasbir ala ma asabak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada inti kitab. Di sini Samahatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala memulai dengan kalimat al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kalimat al-basmalah. Apa itu basmalah? Yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah ini terkandung 3 nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di dalam basmalah ini terkandung 3 nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang al-husna. Nama-nama Allah itu al-husna, sifatnya al-husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang al-husna. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Kenapa kok nama-nama Allah al-husna? Karena semua nama itu pasti mengandung sifat. Semua nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Allah memiliki nama Allah itu sendiri. Sifatnya apa? Al-uluhiyah. Allah memiliki nama Ar-Rabb. Sifatnya apa? Ar-Rububiyah. Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sifatnya? Ar-Rahmah, kasih sayang. Allah memiliki nama Al-Aziz. Apa sifatnya? Al-Izzah. Allah memiliki nama As-Sami', Maha mendengar. Apa sifatnya? As-Sam', mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir. Apa sifatnya? Al-Basar. Allah memiliki nama Al-Hakim. Apa sifatnya? Al-Hikmah. Al-Alim, sifatnya Al-Ilm, dan seterusnya. Disifati nama Allah dengan Al-Husna karena semua nama pasti mengandung sifat. Ada yang hanya mengandung satu sifat saja. Seperti As-Sami' tadi mengandung satu sifat, yaitu As-Sam'. Al-Basir satu sifat, yaitu Al-Basar. Dan juga ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mengandung berbagai macam sifat. Di antaranya nama As-Samad. Nama As-Samad itu mengandung berbagai macam sifat. Oleh karena itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ya nama Allah As-Samad, beliau mengatakan al-kamil fi sifati, yaitu zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ilmunya Allah sempurna, pendengarannya Allah sempurna, penglihatannya Allah sempurna, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada sesuatu yang sembunyi. Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang sembunyi baik di langit maupun di bumi dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat
mungkin di hadapan manusia menampakkan bahwasanya matanya amanah, ya bahwasanya matanya menundukkan dari hal yang haram. Tapi ketika manusia lalai dari melihat dia, dari mengawasi dia, maka dia melihat kepada sesuatu yang Allah haramkan. Khianat matanya, Allah tahu, ya'lam. Ini sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mengetahui sesuatu yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Jadi Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi ini. Tapi seandainya terjadi, kejadiannya bagaimana Allah tahu. Di antaranya Allah mengisahkan ketika penduduk neraka itu ingin minta keluar ya, dari neraka, ingin minta dihidupkan kembali di dunia. Kira-kira ini perkara yang mungkin atau mustahil hidup lagi di dunia? Mustahil, nggak mungkin. Tapi mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dihidupkan kembali di dunia. Kalau seandainya mereka hidup kembali di dunia, maka mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini angan-angan mereka. Tapi Allah tahu seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah tahu kejadiannya. Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dihidupkan kembali ke dunia, maka niscaya mereka akan kembali berbuat kekufuran. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Ini sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin orang bisa balik ke dunia hidup lagi, enggak mungkin. Tapi seandainya terjadi, Allah tahu mereka penduduk neraka enggak mungkin beriman, tetap berbuat kufur. Ini sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-kamil fi sifat, as-samad al-kamil fi sifatihi. Yang dimana semua makhluk butuh pada Allah Azza wa Jalla. Demikian pun di antara yang menunjukkan sempurna ilmu Allah Azza wa Jalla adalah ilmunya Allah tidak didahului dengan kejahilan dan juga tidak disudahi dengan apa? Kelupaan. Beda dengan ilmu manusia. Manusia ya nggak tahu dulu, jahil dulu kan, nggak mungkin ada orang tiba-tiba lahir tiba-tiba sudah menjadi alim, tahu semuanya, nggak mungkin. Ya dia nggak tahu kemudian belajar baru tahu, setelah belajar tahu nanti lupa. Bahkan ada yang ketika tua nggak tahu sama sekali, sudah pikun sudah. Ya, ini ilmunya manusia penuh kekurangan. Tapi Allah enggak, Allah la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, Rabbku tidak la yadhil, tidak didahului ilmunya dengan ketidaktahuan, dan juga tidak akan pernah lupa Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan pernah lupa. Ya, ini menunjukkan sifat ya, sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sifat pendengaran Allah Azza wa Jalla maha sempurna ya, dari segala sisinya. Bahkan seandainya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi syai'an. Wahai anak Adam, seandainya kalian semua berkumpul ke dalam atau di sebuah bukit, di sebuah lembah, semuanya, wa insakum wa jinnakum, dari jinnya maupun manusianya, dari awal sampai akhir, makhluk pertama sampai makhluk terakhir, baik dari kalangan jin maupun manusia, kumpul semuanya di satu bukit, satu lembah. Masing-masing mereka minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bahasa. Ada yang bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, sebagainya macam bahasa. Masing-masing orang minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan apa? Fa'ataitu kulla wahid minkum mas'alatahu. Aku berikan masing-masing di antara kalian permintaannya. Itu tidak akan pernah mengurangi apa yang aku miliki. Ini menunjukkan sempurnanya pendengaran Allah Azza wa Jalla. Beda dengan pendengaran manusia. Kalau manusia apa? Pendengarannya lemah. Kalau misalnya satu masjid ini berbicara semua, maka akan terdengar bising di telinga kita. Ya. Tapi dengan Allah tidak. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah memiliki sifat pendengaran, manusia juga memiliki sifat pendengaran, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Allah memiliki sifat penglihatan, Allah Maha melihat. Manusia juga bisa melihat, tapi tidak sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Allah memiliki ilmu, sifat ilmu. Demikian pula manusia memiliki sifat ilmu, tapi tidak sama antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Jelas sampai sini ya. Baik, kembali ke tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam Al-Basmalah ini terkandung 3 nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, sebelum ini ana ingin tanya, berapa jumlah nama Allah Azza wa Jalla? Jumlahnya berapa? Jumlah nama Allah Azza wa Jalla. Baik, jumlah nama Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan hanya 99. 99 itu ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'a illa wahida. Allah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Itu bagi yang mau mengihsa'nya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya, yakni mempelajarinya, ya, kemudian ya mentadaburinya dan mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensi dari kandungan-kandungan fikih nama Allah tadi itu. Maka balasannya apa? Dakhalal jannah. Contoh misalkan dia tahu Allah memiliki nama Allah, sifatnya al-uluhiyah. Maka dia mengamalkan konsekuensinya, ana hanya menyembah Allah Azza wa Jalla saja. Karena Allah memiliki sifat al-uluhiyah. Adapun selain Allah tidak memiliki sifat uluhiyah, enggak layak diibadahi. Entah itu malaikat Jibril atau Rasulullah atau wali, ana enggak mau menyembah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia amalkan konsekuensinya. Dia tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui. Maka dia akan berusaha menunaikan kewajiban perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan maksiat. Ini dia mengamalkan konsekuensinya. Balasannya apa? Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Karena kalau kita mempelajari asma wa sifat, masyaallah, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah para ulama yang mereka kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Imam Katsir rahimahullah pernah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal. Semakin pengetahuan kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin sempurna, semakin kita kenal kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ilmu kita tentang Allah semakin sempurna, maka kata Imam Katsir rahimahullah kanatil khasyatu lahu a'dham wa aktsar. Maka otomatis kita akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beda antara orang yang sudah pernah belajar Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dengan orang yang enggak tahu kalau Allah punya nama Al-Alim, enggak tahu kalau Allah punya nama As-Sami' Al-Basir, maka dia akan mudah bermaksiat. Tapi kalau orang yang sudah belajar tadi, dia tahu maksiat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka ini buahnya, ya. Kembali tadi Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, nama Allah Azza wa Jalla yang 99 itu Allah sediakan untuk orang yang mau mengihsa'nya, maka balasannya apa? Surga. Tapi nama Allah jumlahnya bukan hanya 99, lebih dari itu. Bahkan tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi pernah mengajarkan sebuah doa, yaitu as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama tadi. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau sebuah nama yang kau ajarkan kepada makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau sebuah nama yang kau turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini intinya, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau sebuah nama yang hanya engkau simpan di ilmu ghaibmu. Jadi ada sebuah nama Allah Azza wa Jalla, nama Allah Azza wa Jalla yang Allah simpan khusus di ilmu ghaibnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tanya berapa jumlah nama Allah Azza wa Jalla, maka jawabannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena di sana ada nama-nama Allah yang Allah khususkan, Allah simpan di ilmu ghaibnya Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke kalimat al-basmalah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Syekh bin Baz rahimahullah memulai dengan al-basmalah ini karena beberapa faktor, ya. Yang pertama karena meneladani Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, maka kita akan jumpai bahwasannya surat-surat Al-Qur'an semuanya dimulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah.
Ini yang pertama, faktor yang pertama. Meneladani Al-Qur'anul Karim. Faktor yang kedua, meneladani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususnya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menulis surat, para nabi dan rasul ketika mereka menulis surat, maka mereka memulai surat mereka dengan apa? Al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di antara contohnya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Beliau ketika menulis surat kepada seorang ratu, maka beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan, mengisahkan tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada seorang ratu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula ini sunnahnya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ketika beliau menulis surat kepada para raja, di antaranya Raja Najasyi, maka beliau mulai surat beliau dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ilan Najasyi azimil Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, rajanya negeri Habasyah. Jadi faktor yang kedua apa tadi? Meneladani para nabi dan rasul, khususnya sunnah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga ini yang penting, dalam rangka isti'anatan billah, dalam rangka minta tolong kepada Allah azza wa jalla, agar kita menulis itu dengan baik dan benar sesuai yang Allah ridhai, ya, agar kita dimudahkan dalam penulisan, karena kita butuh kepada pertolongan Allah azza wa jalla, butuh kepada taufik Allah azza wa jalla. Karena hakikat kita itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kalau kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak mungkin bisa melangkahkan kaki ke masjid kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, ya, untuk bersyukur kepadamu dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Karena kita enggak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Jadi bismillahirrahmanirrahim tadi, basmalah tadi, ya kita gunakan ketika surat itu untuk apa? Minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Demikian pula ketika kita mau makan, ya, kita ucapkan apa? Bismillah, kita minta tolong agar kita bisa apa? Makan. Kalau Allah nggak tolong kita, nggak mungkin kita bisa makan. Kalau Allah nggak beri rezeki kita, nggak mungkin kita bisa makan. Demikian pula ketika keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Bahkan afwan, lebih dari itu, ketika seorang suami mencampuri istrinya juga baca apa? Bismillah. Karena kami minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Kan hakikat kita apa? Kita lemah, kita fakir Allah azza wa jalla, butuh pada Allah azza wa jalla. Ini faktor yang ketiga, minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu ini hikmah digabungkannya antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa? Karena kami enggak mungkin bisa ibadah kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Jadi kita butuh kepada pertolongan Allah, butuh kepada taufik Allah. Makanya perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian faktor yang keempat adalah dalam rangka at-tabarruk, ya, mencari keberkahan dengan nama-nama Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke al-basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tadi terdapat 3 nama Allah yang al-husna, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang kita mulai dengan Allah itu sendiri, ya. Allah itu sendiri. Kita ambilkan dari kitab Fiqhul Asma'il Husna. Fikih Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, salah seorang ulama di Madinah. Beliau dalam kitab ini menjelaskan tentang nama-nama Allah azza wa jalla, fikih dari nama-nama Allah azza wa jalla. Ini penting sekali agar bisa membuahkan rasa takut kepada kita, agar kita bisa mengamalkan konsekuensinya. Beliau mengatakan dalam kitab ini,
bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla itu merupakan Ismullahil A'zam, merupakan nama Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Ya, jadi nama Allah Azza wa Jalla, Allah itu merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang dimana ketika Allah Azza wa Jalla kita mintai, kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tadi, maka Allah akan mengabulkannya. Nabi SAW pernah bersabda, Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab fi suwarin thalath, Al-Baqarah wa Al-Imran wa Thaha. Nama Allah yang agung ketika Allah dimintai dengan menyebut nama tadi, seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah Al-A'zam tadi, maka Allah akan kabulkan, akan Allah ijabai doanya. Itu ada pada 3 surat, Al-Baqarah, Al-Imran dan Thaha. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Syalbani rahimahumullah, Nabi SAW pernah mendengar seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, aku mohon kepada Engkau dengan bersaksi bahwasanya sesungguhnya Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Al-Ahadus Samad, Engkau yang Maha Esa, Engkau yang Maha Sempurna, Engkau yang Maha digantung oleh hamba-hambamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, yang tidak ada semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi mendengarkan hamba tadi berdoa dengan doa tadi, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, demi Allah, beliau bersumpah, laqad sa'alallaha bismil a'zam alladzi idza du'iya bi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi Allah, hamba tadi telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama Allah yang a'zam, yang paling agung. Jika Allah dimintai dengan nama tadi, maka pasti Allah kabulkan, maka Allah akan berikan dia permintaannya. Dan itulah nama Allah, Ismullahi Al-A'zam. Dan nama Allah ini, masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, memiliki, sudah ada nih? Belum? Memiliki berbagai macam keistimewaan. Di antaranya yang pertama, bahwasanya annahul aslu li jami'i asma'illahil husna. Nama Allah ini merupakan pokok dari seluruh asmaul husna. Jadi nama Allah ini merupakan induk dari al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu merupakan perincian dari nama Allah itu sendiri. Jadi induknya apa? Allah itu. Ya, mengandung berbagai macam sifat, ya, maknanya. Makanya Allah Azza wa Jalla memulai ketika menyebutkan nama-nama Allah, Allah memulai dengan nama apa? Allah. Contohnya basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nama Allah itu induk. Bukan Bismillahirrahman Allah Ar-Rahim, bukan, tapi Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr yang Allah menyebutkan berbagai macam nama di situ. Allah mengatakan huwallah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Allah sebutkan nama Allah dulu, baru kemudian nama-nama yang lainnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul, seterusnya. Allah mulai dengan apa? Nama Allah. Karena nama Allah itu induk dari nama-nama yang lain. Ini keistimewaan yang pertama. Ya. Oleh karena itu kita mengatakan Ar-Rahman itu nama dari Allah. Al-Aziz nama dari Allah. Tapi kita nggak pernah mengatakan Allah adalah nama dari Ar-Rahman. Allah adalah nama dari Al-Aziz. Kenapa? Karena Allah itu merupakan induk dari nama-nama yang lainnya. Jelas ya sini ya. Kemudian keistimewaan yang kedua, annahu la yaskut anhul alif wal lam fi halin nida. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka alif lamnya, kalau bahasa Arab itu ada alif lamnya itu, alif lamnya tidak hilang. Kita menyebut ya Allah, masih ada alif lamnya. Tapi kalau nama-nama yang lainnya, alif lamnya hilang. Contoh kalau kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ada alifnya apa tidak? Enggak ada. Kita enggak mengatakan ya Al Hayyu ya Al Qayyum, enggak. Tapi ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghaffar, alif lamnya enggak ada. Tapi kalau nama Allah masih ada alif lamnya. Ya Allah. Jadi menunjukkan apa? Keistimewaan nama Allah.
Yang selanjutnya, kisah yang selanjutnya, annahul ismul ladzi iqtaranat bihi ammatul adzkaril ma'thura. Nama Allah ini azza wa jalla banyak dipakai oleh doa-doa. Ya. Banyak dipakai oleh kebanyakan doa-doa, kebanyakan zikir-zikir. Kalau kebanyakan zikir-zikir. Seperti di sini at-tahlil. Apa itu at-tahlil? At-tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Pakai nama apa? Allah. Bukan la ilaha irrahman misalnya, enggak. La ilaha illa rahman atau illa aziz, enggak, tapi la ilaha illallah. Ya, pakai Allah. Demikian pula at-takbir Allahu akbar, pakai Allah. Demikian pula at-tahmid alhamdulillah, pakai Allah. Demikian pula at-tasbih subhanallah, pakai Allah. Demikian pula al-hauqala la haula wala quwata illa billah, pakai Allah. Demikian pula al-hasba la hasbi Allah wa hasbunallah, pakai Allah. Demikian pula al-istirja inna lillahi, bukan inna lil aziz, bukan inna lil alim, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pakai Allah. Demikian pula al-basmalah tadi, bismillah, pakai nama Allah. Dan yang selainnya. Kemudian selanjutnya, kisah selanjutnya, annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Nama Allah azza wa jalla ini sebuah nama yang paling sering, paling banyak disebutkan di Al-Qur'an dibandingkan nama-nama yang lain. Bahkan kata Syekh Abdul Razak di sini, faqad warada hadzal ismu fil Qur'ani aktsara min 2200 marrah. Nama Allah azza wa jalla ini, Allah, itu disebutkan di Al-Qur'anul Karim lebih dari 2200 kali. Nama Allah. Adapun Ar-Rahman enggak sampai segitu. Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin enggak sampai segitu. Tapi nama Allah disebutkan lebih dari 2200 kali. Demikian pula sekarang kita masuk kepada makna dari nama Allah. Sering kita mengucapkan Allahu Akbar, sering kita menyebut nama Allah. Tapi apakah kita paham apa makna Allah? Makna Allah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia, bahkan doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah ajarkan beliau Al-Qur'anul Karim. Dia menafsirkan nama Allah dengan Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi ajma'in. Allah maknanya apa? Adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah. Dzul uluhiyah, yang memiliki sifat uluhiyah. Wal ubudiyati ala khalqi ajma'in, dan yang disembah oleh seluruh makhluknya. Itu makna Allah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki sifat uluhiyah dan yang diibadai oleh seluruh makhluknya. Ya, dalam tafsir tadi itu terdapat dua sifat. Sifat yang berkaitan dengan Allah, yaitu al-uluhiyah, dan juga sifat yang berkaitan dengan hamba, yaitu al-ubudiyah. Ya, kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat uluhiyah. Ya, adapun selain Allah tidak memiliki sifat uluhiyah. Maka kewajiban kita apa? Hanya beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena selain Allah, baik itu malaikat Jibril, Mikail, Nabi Muhammad SAW, Musa, Isa, atau para wali, orang-orang saleh, mereka semua tidak memiliki sifat uluhiyah. Bahkan mereka semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka kewajiban kita apa? Hanya menyembah kepada Allah azza wa jalla. Berdoa hanya kepada Allah azza wa jalla, bukan kepada makhluk. Yang pula yang jadi sifat ubudiyah, Allah diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ini selesai atau gimana ini? Fadhal, takmirnya gimana? Selesai atau lanjut pada adzan? Coba yes, ngikuti umi-umi ya kira-kira. Fadhal, adzan dulu ya. Fadhal, adzan.
Tes. Tes. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah sebutkan makna dari nama Allah itu sendiri, yaitu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna Allah adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki sifat uluhiyah. Otomatis konsekuensinya seorang hamba kita hanya menyerahkan semua bentuk ibadah, baik itu salat, zakat, puasa, bernazar, tawakal, ya, istighatsah, isti'anah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah. Baik itu malaikat Jibril atau Nabi SAW, karena semuanya itu apa? Makhluk. Allah menciptakan mereka. Mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Jadi yang berhak kita ibadahi adalah zat yang memiliki sifat rububiyah, zat yang memiliki sifat al-uluhiyah. Wal ubudiyah, dan juga wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Kata Abdullah bin Abbas, wal ubudiyah ala khalqi ajmain. Zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya, ibadah kauniyah maupun ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah maksudnya semuanya, baik mukmin maupun kafir, mereka tunduk dengan kekuasaan, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seorang kafir ditakdirkan sakit, gak mungkin dia bisa protes, gak mungkin bisa. Ditakdirkan sakit ya sakit dia. Ditakdirkan meninggal dunia. Ini namanya ibadah kauniyah. Tunduk dengan apa? Kehendak Allah Azza, dengan kekuasaan Allah Azza. Adapun ibadah syariah ya seperti mengamalkan perintah Allah Azza dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam basmalah tadi terdapat dua nama yang lainnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang sifatnya adalah Ar-Rahma. Allah memiliki sifat kasih sayang, Ar-Rahma, ya. Sebelum kita masuk ke sini, ana sebutkan bahwasanya ini berkaitan dengan pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Karena tauhid itu ada tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat itu adalah menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Seperti tadi Allah menetapkan dalam basmalah tadi nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan, mengimani bahwasanya Allah juga punya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Demikian pula ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, dan kekallah wajah Rabbmu dzul jalali ikram. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan Allah memiliki sifat wajah. Demikian pula yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah beliau. Seperti beliau SAW pernah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala sampai dunia hina yabqathulusul akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Maka kewajiban kita apa? Menetapkannya Allah turun ke langit dunia. Ini terakhir, tanpa tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kita yakin Allah punya wajah, tapi kita tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Beda antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Adapun wajah makhluk sesuai dengan wajah makhluk sendiri. Bahkan wajah kita, wajah kita dengan wajah hewan sama atau enggak? Beda, ya. Padahal ini makhluk dengan makhluk, apalagi al-khaliq dengan makhluk. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Kita wajib tetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Yang kedua, tanpa takyif, tanpa membayangkannya. Karena akal kita nggak mungkin sampai kepada ilmu tadi, nggak mungkin bisa sampai, ya kan? Allah hanya mengabarkan kepada kita Allah memiliki sifat ini, tanpa mengabarkan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita membayangkannya. Karena kita nggak mungkin bisa membayangkan sesuatu kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, pernah lihat langsung, sedangkan ini mustahil. Nggak mungkin ada orang yang pernah lihat langsung Allah ada di dunia, nggak mungkin ada. Namun di akhirat, di surga, iya. Yang kedua, pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tadi, kembarannya. Jadi maka orang tadi bisa menyamakannya, bisa membayangkannya. Pernah lihat kembarannya. Yang ketiga, mendapatkan kabar yang otentik. Ya misalkan masjid ini, ya Masjid Al-Ikhlas Basari, ya berkeramik. Walaupun mungkin anak nggak pernah melihat, anak masih bisa membayangkannya karena mendapatkan kabar. Sedangkan yang ketiga mustahil karena Allah nggak mengabarkan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kedua tanpa membayangkannya. Yang ketiga, tanpa mentahrifnya, menyelewengkan maknanya, menafsirkan kepada makna yang batil, nggak boleh. Ya,
Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun, enggak, yang turun dalam malaikat Allah Azza wa Jalla, boleh. Yang terakhir tanpa menolaknya, ya, tanpa menafikan menolaknya. Tapi ini mungkin yang bisa anak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.